Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang standing wave ya. Sebelumnya sudah mengerucut pada pembahasan standing wave ratio yang menjadi ukuran derajat gelombang berdiri yang terjadi di dalam kabel yang dalam konteks ini adalah kabel yang terhubung ke antena ya dari sumber seperti itu. Nah, gelombang berdiri itu sebetulnya dia memiliki pola. Jadi indikator sebuah kabel yang di situ mengalami gelombang berdiri akan terukur tegangan maksimum, kemudian drop, kemudian juga maksimum lagi itu pada posisi-posisi yang kita anggap aneh ya. Aneh itu dalam artian begini, semakin jauh dari sumber gelombang, logikanya amplitudo gelombang itu akan semakin kecil ya gitu. Itu untuk kasus kabel yang memang lossy atau kabel yang meredam. Nah, kalau kabelnya tidak meredam, walaupun itu hanya tataran teori, karena di dalam prakteknya kabel itu pasti meredam. Hanya nanti redaman itu besar atau kecil, atau rendah atau tinggi itu bergantung terhadap kualitas dari kabel. Tetapi di praktek di lapangan bahwa kabel itu sudah pasti meredam gitu. Namun untuk tataran teori ada yang disebut dengan lossless transmission line atau lossless cable. Nah, itu kabel yang memang tidak meredam. Artinya alfanya sama dengan 0 atau konstanta redaman sama dengan 0. Nah, pada kabel jenis ini gitu, maka semakin jauh dari sumber gitu ya, amplitudo gelombang akan konstan dari ujung saluran, dari ujung sumber sampai ke ujung antena. Ya, tapi sekali lagi Ibu mention di sini bahwa itu hanya ada di tataran teori. Nah, yang ada di praktikalnya adalah semakin jauh dari sumber, amplitudo gelombang elektromagnetik yang melewati kabel tersebut tentu akan semakin turun gitu. Ketika redamannya besar, maka penurunannya juga akan sangat cepat seperti itu ya. Nah, tetapi pada kasus kabel yang di situ terjadi gelombang berdiri akibat impedansi input antena itu tidak match dengan impedansi karakteristik kabel, maka ada hal yang aneh. Misalnya pada awal saluran transmisi atau pada input kabel yang terhubung langsung ke sumber, di situ diberikan sebut saja tegangannya adalah 10 volt gitu ya. Tentunya 10 volt peak to peak. Lalu kemudian pada jarak sebut saja pada jarak 1 meter dari sumber gitu, ternyata terukur tegangan yang lebih tinggi. Sebut saja menjadi 15 volt peak to peak. Nah, itu kan tentunya ada yang aneh. Padahal gelombang sudah berjalan sejauh 1 meter dari sumber. Seharusnya kan amplitudonya lebih kecil daripada 10 volt peak to peak. Tapi ini malah lebih besar. Tapi tiba-tiba misalnya pada jarak 1,5 meter dari ujung sumber, tegangan malah drop. Ya, tegangannya sangat kecil sekali. Lalu naik lagi gitu, lalu menurun lagi. Nah, itu sebetulnya sudah menunjukkan terjadinya gelombang berdiri pada saluran transmisi atau pada kabel yang menghubungkan sumber dengan antena sebagai akibat impedansi antena yang mismatch atau tidak match dengan impedansi karakteristik kabel seperti itu. Nah, ternyata kemunculan tegangan maksimum, tegangan minimum itu tidak sembarangan. Dia memenuhi pola, dalam hal ini adalah polanya merujuk kepada panjang gelombang yang berlaku pada saluran transmisi. Kita sudah bahas bahwa tegangan maksimum itu terjadi manakala gelombang yang datang dengan gelombang yang dipantulkan oleh antena kembali ke sumber itu sepasa. Sehingga secara matematik
pertemuan dari dua buah gelombang yang berjalan berlawanan arah itu akan menghasilkan tegangan maksimum, karena secara matematik itu saling menjumlahkan, sehingga di situ terjadi penjumlahan tegangan datang ditambahkan dengan tegangan pantul di suatu titik tersebut, seperti itu. Lalu tegangan minimum atau tegangan drop itu akan terjadi manakala tegangan datang dengan tegangan pantul berbeda fasa 180 derajat. Sehingga ketika di satu titik di dalam kabel atau di satu titik di sepanjang saluran transmisi, pertemuan yang terjadi antara gelombang datang dengan gelombang pantul itu adalah gelombang datang dengan gelombang pantul berbeda fasa 180 derajat, maka secara matematik akan saling mengurangi sehingga terjadilah yang disebut dengan tegangan drop atau tegangan minimum, seperti itu. Nah, berarti kemunculan tegangan maksimum dengan tegangan minimum itu tidak sembarangan, tentunya ada pola. Kalau kita gambarkan di sini, kita mulai menggambarkan pola gelombang berdiri itu dari ujung antena ya. Jadi kalau misalnya ini adalah kabel, kita misalkan ini kabel, lalu kita sebut saja ini ujung antenanya open circuit ya. Open circuit karena misalnya karena kondisi cuaca sehingga kabel yang terhubung seharusnya ke antena itu copot ya atau putus, dan kita tidak tahu bahwa itu putus gitu ya. Berarti dengan demikian saluran transmisi dihubungkan ke impedansi beban yang open atau tak berhingga. Nah, ini kita misalkan di sini adalah sumber dengan impedansi dalam ZG, lalu ini tegangannya PG. Nah, maka gelombang berdirinya adalah kita asumsikan dulu bahwa kabel ini tidak meredam ya. Jadi ini asumsi kabelnya lossless ya. Untuk tadi tataran teori alfa sama dengan 0, berarti ini lossless kabelnya atau transmission line-nya lossless. Maka pola gelombang berdirinya adalah seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini ada grafik gitu ya. Ini ada grafik. Nah, di ujung yang open ended, oke. Di sini kita sebut saja ada tegangan maksimum ya. Ada tegangan maksimum, lalu yang ini tegangan minimum. Nah, untuk yang open ended di sini berarti Z antenanya adalah tak berhingga, dan kita sudah dapat bahwa koefisien pantulnya, jadi koefisien pantul di ujung ini kita sebut saja gamma. Gammanya adalah 1 ya. 1 itu berarti tegangan pantul sama dengan tegangan datang dan dia sepasa, seperti itu. Sehingga nanti Pmax itu sama dengan Pmax itu P plus ditambah P minus, dan ini adalah 2P plus ya, karena tegangan pantul sama dengan tegangan datang. Lalu P minusnya itu adalah P plus dikurangi dengan P minus, dan itu sama dengan 0 karena P minus sama dengan P plus, sehingga tegangan minimumnya itu 0, lalu tegangan maksimumnya itu adalah di sini 2 kali P plus, seperti itu. Nah, maka pola gelombang berdirinya bisa kita lihat. Jadi di ujung yang open itu akan maksimum ya. Jadi di sini akan terukur tegangan maksimum yaitu sebesar 2P plus gitu. Lalu dia akan drop atau minimum pada jarak lambda per 4 dari ujung antena yang terbuka atau open circuit, lambda per 4. Lalu dia akan maksimum lagi gitu ya. Jadi maksimum lagi ini pada jarak. Jadi maksimum nanti ketemu dengan maksimum itu setelah berjalan lambda per 2. Tetapi
minimum ketemu maksimum atau sebaliknya maksimum ketemu minimum itu setelah bergerak sejauh lambda per 4 seperti itu. Ya, nanti seterusnya dia akan muncul lagi ini pada jarak lambda per 2 seperti itu. Nah, ini polanya. Jadi pada ujung open circuit dia akan maksimum, lalu 1/4 lambda dari ujung open circuit itu akan drop atau 0 dalam hal ini tegangannya, lalu dia akan maksimum lagi sebesar 2P plus itu pada jarak lambda per 4, maaf ini lambda per 4 ya, lambda per 4. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa uraikan jarak dari P maksimum ke P minimum terdekat ya, itu sama dengan lambda per 4. Jadi dari maksimum ke P minimum terdekat itu lambda per 4. Kemudian jarak dari P minimum ke P maksimum terdekat juga lambda per 4. Lambda per 4. Lalu jarak dari P max ke P max lagi. Terdekat tapi ya. Terdekat. Jadi kalau yang dari P max ke P max itu adalah lambda per 2. Demikian juga jarak dari P min ke P min terdekat itu adalah lambda per 2. Jarak dari P min ke P min terdekat sama dengan lambda per 2. Nah, seperti ini pola gelombang berdiri itu, ya. Jadi kalau kita ingin melihat gelombang berdiri di sebuah kabel yang terhubung ke antena, itu akan sangat terasa pada frekuensi tinggi. Kenapa pada frekuensi tinggi? Karena panjang gelombangnya pendek. Kalau panjang gelombangnya pendek, maka 1/4 lambdanya bisa kita lihat di sepanjang kabel tersebut. Setengah lambdanya bisa kita lihat. Jadi artinya fluktuasinya gelombang berdiri atau tegangan dalam hal ini itu bisa kita deteksi pada frekuensi tinggi. Tetapi kalau pada frekuensi rendah ini akan sangat sulit, padahal terjadi gelombang berdiri. Kenapa? Karena panjang gelombangnya sangat panjang. Gitu ya. Sebagai contoh, kita misalnya memiliki antena pemancar FM. Antena pemancar FM. Oke, sebut saja frekuensinya adalah 88 MHz gitu. Nah, maka lambdanya adalah C per F, dalam hal ini berarti 3 kali 10⁸ meter per detik sebagai kecepatan cahaya dibagi frekuensi 88 mega, berarti 88 kali 10⁸ ya. Kali 10⁻6 per detik gitu ya. Nah, berarti di sini kita lihat berarti 3 dibagi 88 ya. Berarti di sini 300 ya. 300 dibagi dengan 88 ya. Jadi 3,4 meter. Di sini hasilnya adalah 3,4 meter. 3,4 meter. Sehingga lambda per 2-nya itu adalah 1,7 meter. Lalu lambda per 4-nya itu adalah 0,85 meter. Nah, kalau ini masih bisa kita lihat ya. Kalau untuk frekuensi 88 MHz ini kita bisa lihat di kabel yang kita gunakan
tegangan itu tiba-tiba naik, kemudian drop, naik, drop, itu bisa kita lihat. Ya, karena satu panjang gelombangnya 3,4 meter. Kalau kita gunakan kabel yang sebut saja 10 meter sampai ke tower gitu, atau 12 meter sampai ke tower, kita bisa melihat ya, atau tower antenanya, atau tower dari antena pemancarnya, kita bisa ukur tuh kemunculan dari tegangan drop dan tegangan puncak atau maksimum karena gelombang berdiri. Tetapi kita bisa bayangkan kalau kita misalnya bekerja pada frekuensi rendah, misalnya frekuensinya sebut saja 20 kHz ya. 20 kHz itu artinya 2 kali 10 pangkat 4 Hz. Nah, maka di sini panjang gelombangnya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 4. Di sini berarti 1,5 kali 10 pangkat 4 ya. Artinya dia 15 km panjang gelombangnya. 15 km ya. Nah, kalau kita punya kabel yang menghubungkan dari sumber pemancar ke ujung antena ini hanya 12 meter, maka terjadinya gelombang berdiri kita tidak akan bisa lihat karena satu panjang gelombangnya 15 km. Sedangkan lambda per 2-nya berarti 7,5 km. Butuh berjalan 7,5 km dulu untuk melihat tegangan maksimum ke tegangan maksimum. Ya, atau butuh butuh sebesar 3,75 km untuk melihat kalau sudah di sini drop, maka akan maksimumnya pada jarak 3,75 km. Nah, itu tidak bisa kita deteksi. Seakan-akan bahwa kabel kita baik-baik saja, padahal di situ terjadi gelombang berdiri. Kenapa kita tidak bisa deteksi? Karena frekuensinya rendah. Nah, oleh karena itu gelombang berdiri ini akan sangat riskan sekali bagi frekuensi tinggi karena terjadinya konfigurasi tegangan maksimum kemudian tegangan drop itu pada jarak-jarak yang pendek, dan ini sangat mengganggu transmisi sinyal dari sumber ke antena. Oleh karena itu para engineer di bidang telekomunikasi diwajibkan memiliki kompetensi, salah satunya adalah mampu mendesain perangkat yang disebut dengan matching device ya. Jadi matching device itu sebuah perangkat atau sebuah sistem yang mana sistem ini harus mampu menyesuaikan impedansi input antena dengan impedansi karakteristik kabel, terutama tadi pada frekuensi tinggi. Semakin tinggi frekuensi, maka potensi fluktuasi dari tegangan itu akan semakin kuat ya, karena jaraknya sangat dekat. Oleh karena ini kabel itu kita bisa rusak ya, untuk jangka waktu tertentu kabel bisa rusak, antena pun bisa rusak pada akhirnya. Dan yang paling fatal, ini akan sangat merusak sistem pemancar gitu, karena terutama nanti bagi sistem komunikasi satelit yang memang membutuhkan daya yang tinggi, keadaan gelombang berdiri ini akan sangat berbahaya. Seperti itu ya. Sehingga penting bagi kita semua, orang-orang yang memang memfokuskan di bidang telecommunication engineering punya kompetensi mendesain rangkaian penyesuaian impedansi. Nah, nanti di mata kuliah lanjutan dari antena dan propagasi itu ada satu mata kuliah yang memang mendrill mahasiswa untuk memiliki kompetensi mendesain rangkaian penyesuaian impedansi ya, yang mana nanti rangkaian penyesuaian impedansinya kita akan menggunakan komponen-komponen pasif elemen seperti itu gitu ya. Nanti diperkenalkan khusus oleh dosen yang fokus di mengajar di bidang, kalau saya tidak salah, di elektronika telekomunikasi atau di frekuensi tinggi dan gelombang mikro ya, di bagian mata kuliah itu gitu ya. Yang jelas di mata kuliah Ibu di sini diberikan pemahaman dulu mengapa kita
penting mendesain rangkaian penyesuaian impedansi ya, terutama kalau kita kaitkan dengan frekuensi tinggi. Era saat ini telekomunikasi berjalan dengan frekuensi tinggi, bahkan semakin tinggi ya. Kita kenal dengan sistem 5G dengan frekuensi yang sudah di atas 5 giga seperti itu, dan itu sudah sangat riskan kalau terjadi gelombang berdiri. Oleh karena itu kompetensi di bidang ini juga menjadi sesuatu yang sangat mendukung terhadap terjadinya sistem telekomunikasi yang handal ya, seperti itu. Baik, jadi tadi kita sudah belajar tentang pola dari gelombang berdiri ya, bahwa gelombang berdiri ini ternyata kemunculan tegangan maksimum dan tegangan drop itu tidak sembarangan tetapi memiliki pola. Nah, lalu bagaimana kalau saluran kita meredam? Artinya karena misalnya berbicara kualitas material gitu ya, sehingga saluran kita meredam, maka pola grafik gelombang berdirinya itu menjadi seperti ini gitu. Kalau kita gambarkan di bagian grafiknya saja gitu ya. Nanti di sini yang ujung open ended terminationnya yang tadi ya, ujung antena yang terbuka. Lalu di sini nah di sini kita buatkan semacam tegangan thresholdnya ya, yaitu tegangan maksimumnya yaitu 2P+ gitu ya. Seperti itu. Berarti ini di awal saluran L sama dengan 0, lalu di ujung ini adalah di L sama dengan katakanlah L. L-nya misalnya L1 misalnya, seperti itu. Sebut saja misalnya tadi panjang kabel yang digunakan, sebut saja misal kita gunakan 12 meter lah misalnya, seperti itu ya. Maka nanti pola gelombang berdirinya akan seperti ini gitu. Kita coba gambarkan ya. Nah, pada ujung open circuit, oke, dia terukur 2P+ ya. 2P+ artinya 2 kali dari tegangan datang. Karena tadi tegangan datang dengan tegangan pantul itu sama amplitudonya lalu sepasa sehingga saling menjumlahkan dan hasil penjumlahannya adalah 2P+. Tetapi karena dia bergerak, kan gelombang berdiri itu dia bergeraknya ke sini. Bergeraknya ke arah sumber ya. Mohon diperhatikan baik-baik ya, gelombang berdiri itu bergeraknya ke arah sumber, bukan ke arah antena. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi bahaya karena sumber mendapatkan gelombang berdiri. Kalau gelombang berdirinya amplitudonya kuat, maka sumber kita atau sistem pemancar kita akan terbakar. Sehingga ini yang menjadi perlu pertimbangan ya. Banyak sekali kasus-kasus di lapangan yang tiba-tiba provider telekomunikasi itu drop ya penerimaan sinyalnya, padahal kita dekat dengan BTS misalnya ya. Mungkin pada saat itu memang terjadi gelombang berdiri yang sangat kuat sehingga terjadi kerusakan pada sistem pemancar. Tapi setelah teknisi mungkin mengecek kembali, melakukan perbaikan, ada beberapa part komponen elektrik yang diganti, terutama yang memang riskan terhadap feedback arus yang sangat kuat di situ diganti, maka bisa berfungsi kembali seperti itu. Tapi itu juga memakan waktu ya, sehingga pada akhirnya provider telekomunikasi itu perlu melakukan manajemen risiko berupa nanti ada pemancar cadangan yang dengan sigap atau dengan cepat bisa melakukan handling dari pemancar yang mengalami problem akibat gelombang berdiri seperti itu. Nah, jadi pada titik open ended, pada titik di mana antena keputus itu tegangannya 2P+, tetapi karena dia bergerak ke arah sumber lalu saluran kita meredam, yaitu alpanya tidak sama dengan 0 ya. Alpa itu adalah konstanta redaman, maka nanti pola gelombang berdirinya adalah seperti ini. Jadi di sini P+, kemudian nanti tegangan drop. Nah, tegangan dropnya tentu tidak akan 0 ya. Tegangan drop di sini,
kemudian nanti dia akan maksimum lagi, tapi maksimumnya tidak lagi sebesar 2P plus ya, karena dia sudah berkurang karena dia berjalan ke arah sumber, lalu dia turun lagi di sini gitu ya, lalu kemudian di sini turun, kemudian di sini dan seterusnya. Jadi ke arah sini ke arah sini itu dia mengalami penurunan ya, seperti itu. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ada tegangan maksimum 1 misalnya ya, tegangan maksimum 1, lalu tegangan minimum 1, lalu yang ini tegangan maksimum 2 yang tentunya amplitudenya lebih kecil daripada tegangan maksimum 1, lalu di sini tegangan minimum kedua yang juga amplitudenya lebih kecil dari tegangan minimum pertama, lalu di sini tegangan maksimum ketiga dan seterusnya ya. Jadi semakin ke arah sumber, gelombang berdiri itu akan semakin kecil ya. Ini karena kabel kita meredam. Tapi kemunculan tegangan maksimum 1 ke tegangan maksimum kedua itu tetap lambda per 2. Jadi maksimum ke maksimum itu tetap lambda per 2. Kemudian minimum ke minimum itu juga lambda per 2 ya. Tetapi minimum ke maksimum atau sebaliknya itu adalah lambda per 4. Jadi kalau itunya sih sama dengan kabel yang tidak meredam, seperti itu. Nah, inilah pola gelombang berdiri yang terjadi pada kabel manakala kabel kita terhubung dengan antena dan impedansi input antena itu tidak match dengan impedansi karakteristik kabel, seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini kita akan menghitung yang disebut dengan SWR atau standing wave ratio, yang mana standing wave ratio ini adalah perbandingan tegangan maksimum terhadap tegangan minimum dari gelombang berdiri sebagai akibat dari impedansi input antena tidak match dengan impedansi karakteristik kabel. Dan SWR ini dapat dihitung juga melalui pendekatan 1 plus tanda mutlak koefisien pantul dibagi dengan 1 minus tanda mutlak koefisien pantul. Oke, kita hitung ya. Jika kasus 1 ya, jika impedansi input antena ini sama dengan impedansi karakteristik kabel, berarti match ya, kondisi match. Maka koefisien pantulnya berapa? Berarti koefisien pantulnya adalah ZA min Z0 per ZA plus Z0. Dan ini hasilnya sama dengan 0, berarti no reflection. There is no reflection along of transmission line ya. Nah, karena no reflection, maka di sini SWR-nya sama dengan 1 plus tanda mutlak koefisien pantul dibagi dengan 1 minus tanda mutlak koefisien pantul, berarti sama dengan 1. Artinya pada kondisi match ya, ketika kabel dihubungkan dengan impedansi antena yang match ya, pada kondisi match ya, di mana di sini impedansi input antena sama dengan impedansi karakteristik kabel, maka pada kondisi ini di sini berarti koefisien pantul sama dengan 0 dan SWR sama dengan 1. Jadi standar yang paling ideal itu koefisien pantul sama dengan 0 dan ini akan menghasilkan SWR sama dengan 1, seperti itu. Lalu bagaimana kalau open circuit ya, jika impedansi antena sama dengan tak berhingga atau open circuit ya. Nah, maka koefisien pantulnya itu kan sama dengan 1. Artinya 1 itu berarti SWR-nya 1 plus 1 dibagi dengan 1 minus 1. Ya, ini berarti 2 dibagi 0.
bilangan apapun, berapapun, kalau dibagi 0 maka hasilnya tak berhingga atau infinity ya, tak berhingga. Kalau tak berhingga berarti sesuatu yang sangat besar sekali. Nah, jadi ini yang bahayanya karena SWR-nya sangat tinggi sampai dikatakan tak berhingga. Ya, seperti itu. Demikian juga jika short circuit. Jadi antenanya misalnya kabelnya terputus kemudian meleleh sehingga antara ground dengan positifnya itu hubung singkat. Oleh karena itu impedansi antena akan 0, berarti short circuit. Ya, short circuit. Nah, maka koefisien pantulnya adalah -1. -1 itu berarti 1 dengan sudut 180 derajat. Ingat, untuk menghitung SWR yang diambil adalah tanda mutlak. Berarti yang ini tanda mutlaknya, berarti ini itu sama dengan tanda mutlaknya sama dengan 1. Oleh karena itu SWR pun akan sama, yaitu sama dengan tak berhingga. Ya. 1 plus tanda mutlak koefisien pantul dibagi dengan 1 min tanda mutlak koefisien pantul, dan ini hasilnya tak berhingga. Jadi ini juga sama. Nah, kasus di mana impedansi input antena itu tak berhingga dan impedansi input antena itu 0, maka ini akan melahirkan yang disebut dengan gelombang berdiri murni. Gelombang berdiri murni. Nah, gelombang berdiri murni itu seperti yang tadi Ibu bilang bahwa dia SWR-nya sama dengan 1. SWR-nya tak berhingga ya. SWR-nya tak berhingga, kemudian koefisien pantulnya tanda mutlaknya adalah 1. Lalu kemudian melahirkan tegangan maksimum sama dengan 2 kali tegangan datang, lalu tegangan minimumnya sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan gelombang berdiri murni ya. Jadi gelombang berdiri murni ini terjadi ketika antena memantulkan seluruhnya gelombang yang datang mengenainya. Jadi seluruhnya dipantulkan sehingga gelombang berdiri yang terjadi adalah gelombang berdiri murni yang menghasilkan standing wave ratio tak berhingga karena koefisien pantulnya 1, dan di sini pola gelombang berdiri yang dihasilkan akan menghasilkan gelombang berdiri yang di-generate akan menghasilkan tegangan maksimum 2 kali dari tegangan datang dan tegangan minimumnya sama dengan 0, seperti itu. Nah, itu adalah gelombang berdiri murni yang ini sangat-sangat tidak direkomendasikan terjadi, terutama bagi sistem telekomunikasi yang bekerja pada high frekuensi, dan ini sangat membahayakan terutama pada keberlangsungan dari sistem pemancar. Ya, tentunya semakin tinggi frekuensi, harga dari pembuatan dari sistem pemancar ini pun juga tidak murah ya. Oleh karena itu gelombang berdiri murni ini mengakibatkan kerusakan yang tentu akan secara ekonomi ini sangat merugikan, seperti itu. Mungkin itu dulu untuk bagian dari gelombang berdiri. Nanti kita eksplorasi lebih banyak soal lagi. Mungkin satu lagi sebelum videonya diganti ke topik yang lain. Bagaimana kalau tadi impedansi input antenanya merupakan bilangan kompleks? Contoh antena dipole setengah lambda yang mana kita sudah bahas sebelumnya ya. Impedansi input antenanya adalah 73 plus J 42,5 ohm kan, seperti itu. Dan kita sudah dapat bahwa koefisien pantulnya itu kalau terhadap 50 ohm ya. Oke, kita lihat dulu di hitungan sebelumnya. Koefisien pantul untuk antena dipole setengah lambda. Oke, sebentar.
Nah, ini ya. Nah, di sini itu adalah 0,37 ya. Sudutnya 42,52, 0,37, sudutnya 42,52 ya. 0,37, sudutnya 42,52 derajat. Nah, berarti yang diambil adalah yang 0,37-nya saja. Karena ini adalah tanda mutlaknya. Jadi nanti yang untuk menghitung SWR, ini yang diambil tanda mutlaknya yaitu sebesar 0,37. Sehingga nanti SWR-nya berapa? Ketika antena dipole setengah lambda dihubungkan ke impedansi karakteristik 50 ohm. Gitu ya. Maka SWR-nya adalah 1 plus tanda mutlak koefisien pantul dibagi dengan 1 minus tanda mutlak koefisien pantul, berarti 1 plus 0,37 dibagi dengan 1 minus 0,37, hasilnya kayak kita hitung dulu ya. 1 ditambah 0,37 dibagi dengan di sini 1 dikurangi 0,37. Hasilnya adalah 2,17. Nah, ini SWR-nya. 2,17 ya. Artinya nanti tegangan maksimum dari gelombang berdiri yang terjadi itu adalah 2,17 dari tegangan minimum. Jadi kalau tegangan minimumnya sekian volt, maka tegangan maksimumnya adalah 2,17 kalinya. Seperti itu adalah pola gelombang berdiri yang dihasilkan ketika antena dipole setengah lambda terhubung ke kabel yang memiliki impedansi karakteristik 50 ohm tanpa adanya rangkaian penyesuai impedansi. Ya, tanpa adanya rangkaian penyesuaian impedansi. Makanya akan menjadi penting kalau kita mampu mendesain rangkaian penyesuai impedansi seperti itu. Oke. Jadi ini kasus-kasus yang bisa kita hitung. Kemudian kita juga bisa menghitung kalau impedansi input antenanya misal J 100 ohm, artinya dia hanya punya komponen imajiner, berarti ini adalah 100 dengan sudut 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Berarti nanti kita bisa hitung koefisien pantulnya adalah ZA min Z0 dibagi dengan ZA plus Z0. Nah, kalian bisa hitung kalau misal di sini impedansi karakteristiknya 50 ohm, berarti ini kita bisa hitung koefisien pantulnya di sini adalah J 100 dikurangi 50 ohm dibagi dengan J 100 ditambah 50 ohm. Ini kita bisa susun ulang, berarti 50 min 50 plus J 100 dibagi dengan 50 plus J 100. Nah, ini nanti diubah dulu ke bagian rektangular ya, ke bagian polar ya, sehingga nanti seperti yang kita pernah lakukan pada kasus soal yang antena dipole setengah lambda. Ini dicoba dikerjakan ya. Dari sini nanti kalian cari koefisien pantulnya berapa. Kalau ada sudut berarti pisahkan bagian mutlaknya, lalu bagian sudutnya. Nah, bagian yang mutlaknya itu digunakan untuk menghitung SWR, sehingga SWR itu tidak pernah negatif. SWR itu paling minimum berarti 1, lalu maksimumnya adalah tak berhingga. Ya. Kapan dia SWR 1? Nah, ini ketika impedansi input antena ini match dengan impedansi kabel. Berarti ini match atau yang disebut dengan perfect match ya. Lalu yang tak berhingga, kapan ini terjadi? Ketika impedansi input antena short circuit, berarti tak berhingga, atau impedansi input antena
short circuit itu berarti 0, atau impedansi input antena tak berhingga ketika open circuit. Nah, ini terjadi pada rentang nilai dari 1 sampai tak berhingga, seperti itu. Oke, biar videonya tidak terlalu panjang, kita cukupkan untuk bagian ini. Nanti kita eksplorasi lagi pada video berikutnya. Adalah kita akan melihat yang disebut dengan istilah transfer daya maksimum. Nah, ini penting sekali pengetahuan ini bagi kita yang fokus di bidang telecommunication engineering ya. Transfer daya maksimum, yang mana transfer daya maksimum itu perlu kita luruskan definisinya ya, karena di bidang telekomunikasi itu daya yang dikirimkan tidak sebesar-besarnya. Beda dengan cara pandang orang-orang di bidang power, di bidang kelistrikan. Contohnya PLN. PLN itu ingin mendistribusikan daya kepada pelanggan itu sebesar-besarnya. Karena nanti di pelanggan, misalnya oleh pelanggannya adalah industri, maka industri itu akan menggunakan untuk berbagai keperluan produksi, misalnya seperti itu, atau keperluan-keperluan yang memang sangat terkait dengan kegiatan industri. Dengan kemudian juga misalnya rumah tangga seperti itu. Tentunya di rumah tangga kita akan menggunakan daya listrik yang semakin tinggi, maka semakin banyak perangkat-perangkat listrik yang kita bisa operasikan gitu ya. Nah, tetapi kalau di telekomunikasi cara pandangnya tidak demikian. Bukan pada daya yang setinggi mungkin atau daya yang sebesar mungkin, tetapi konteksnya adalah daya yang diterima oleh antena penerima ya, itu cukup. Cukup itu artinya nanti dengan daya itu sistem penerima mampu memisahkan kembali sinyal informasi dari sinyal pembawa. Selama dengan daya tersebut sinyal informasi dan sinyal pembawa itu bisa dipisahkan, lalu kita bisa memahami informasi yang dikirimkan, maka itu sudah cukup gitu. Jadi oleh karena itu nanti konteks transfer daya maksimum bukan pada definisi bahwa daya yang diterima itu sangat maksimum, tidak. Tetapi memang nanti ada parameter tersendiri yang mendefinisikan apa yang disebut dengan transfer daya maksimum. Oke, kita tunggu video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.